Oh iya, tinggal ini ya, upload dulu rekamannya ke YouTube. Rep, ini udah kerekam belum, Rep? Ya tuh, udah mulai ngerekam tuh, udah nyala. Tunggu 2 menit lagi ya. Yang agak lama mungkin nanti itu upload ke YouTube ya, di-download dulu kan dari Google Drive-nya. Tapi nggak terlalu lama lah, cuma 40 menit maksimal kan ini. Nanti Dejen juga yang upload ke YouTube. Iya. Oke. Ini Dejen laki sendiri di kelompok ini? Sama Rio, Bu. Oh, Rio-nya mana? Oh iya. Ada, Rio ada? Hadir. Sip. Lengkap ya kelompok kalian ya? Berapa orang nih? 6. 6. Dejen, Rio, Era, Keisa, siapa lagi? Siti Nur Khalifah, Bu. Khalifah. Udah ada semua? Siti Nur Khalifah udah. Ini 1 menit lagi boleh dimulai. Moderatornya siapa? Saya, Bu. Era, Bu. Era, oke. Oke, udah boleh mulai, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Tinia selaku guru biologi MAN 9 Jakarta. Dan yang saya hormati Bapak dan Ibu guru yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, serta teman-teman yang berbahagia. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat sehingga dapat berkumpul dengan via online di seminar online ini. Yang pertama, saya akan memperkenalkan kelompok 3 dari kelas 12 IPA 2. Di antaranya, Dejen Kurniawan Ahmad sebagai penanggung jawab rekaman. Lalu, Keisha Revanatania sebagai presenter 1. Ria Setiawan sebagai penanggung jawab publikasi. Sayyidah Nafisa sebagai presenter 2. Siti Nur Khalifah sebagai penanggung jawab presensi, dan saya sendiri sebagai moderator yang akan memandu kegiatan ini. Seminar yang akan kami bawakan berjudul Pengaruh Jenis Air Terhadap Pertumbuhan Tanaman Kacang Hijau, Vigna radiata. Adapun susunan acara yang akan kami lakukan, di antaranya pembukaan, penyajian materi, sesi tanya jawab, dan penutup. Acara pertama pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya penyajian materi. Kepada Keisha Revanatania dipersilakan. Terima kasih kepada Era Safika selaku moderator yang sudah membuka seminar ini. Selanjutnya seminar akan saya ambil alih untuk membacakan materi. Bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang. Pertumbuhan tanaman merupakan hasil dari berbagai proses fisiologi, melibatkan faktor genotif yang berinteraksi dalam tubuh tanaman dengan faktor lingkungan. Proses tersebut yaitu pertambahan ukuran, bentuk, dan jumlah. Dalam pertumbuhannya, perbedaan dalam proses merawatnya sangatlah berpengaruh. Oleh karenanya, kita akan melakukan praktikum pengaruh jenis air dalam pertumbuhan tanaman kacang hijau. Selain mengamati proses pertumbuhannya, kita juga dapat mengamati perbedaan-perbedaan yang muncul jika sampel tanaman tersebut diberi perlakuan yang berbeda, serta melihat secara langsung faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman tersebut. B. Rumusan masalah. Merujuk pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah sebagian berikut. Yang pertama,
bagaimana jenis air berpengaruh terhadap pertumbuhan kacang hijau? Yang kedua, bagaimana jenis air yang paling membantu pertumbuhan kacang hijau? C. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh jenis air terhadap pertumbuhan kacang hijau. Yang kedua, untuk mengetahui jenis air yang paling membantu pertumbuhan kacang hijau. D. Hipotesis. Jenis air berpengaruh terhadap pertumbuhan kacang hijau. E. Variabel. Kita pertama ada variabel bebas, yaitu berbagai jenis air. Kita menggunakan air teh, air biasa, dan air kolam. Lalu ada variabel terikat, pertumbuhan tanaman kacang hijau, dan yang ketiga ada variabel kontrol. Kita menggunakan kapas dan media gelas plastik. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Sayyidah Nafisa selaku presenter kedua. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada Saudari Keca. Selanjutnya, presentasi akan saya lanjutkan. Bab 2, metodologi penelitian. Adapun waktu dan tempat, yaitu waktu Senin sampai dengan Jumat, tanggal 20 sampai dengan 29 Juli 2020. Tempatnya itu ada di rumah Era, Rio, dan Dejan. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk melakukan praktikum ini yaitu 3 buah gelas plastik, kapas, 15 kacang hijau, alat tulis menulis, air teh, air biasa, dan air kolam. Cara kerja. Cara kerja untuk melakukan praktikum yaitu yang pertama, rendamlah biji kacang hijau selama 1 hari. Yang kedua, siapkan 3 gelas dan isi dengan kapas yang telah dicelupkan air sebelumnya. Yang ketiga, masing-masing gelas isi dengan 5 biji kacang hijau. Kacang hijau dibiarkan sedikit tertanam ke permukaan kapas dengan sedikit menekan-nekan biji kacang hijau tadi pada kapas basah. Yang keempat, masing-masing gelas diberi tanda atau label dengan nomor 1, 2, dan 3. 5. Gelas dengan label 1, 2, dan 3 letakkan di dalam ruangan. Yang keenam, amati pertambahan tinggi pada batang kacang hijau tersebut di setiap gelas dari hari ke hari selama kurang lebih 1 minggu. Yang ketujuh, siramlah gelas 1 dengan air teh, gelas 2 dengan air biasa, dan gelas 3 dengan air kolam. Yang kedelapan, jangan lupa beri air secara rutin dengan hati-hati menggunakan sendok agar biji kacang hijau tidak tumpah. Dan yang terakhir, catatlah hasil pengamatan dalam tabel data hasil pengamatan. Bab 3 ada hasil pengamatan. Berikut ini merupakan tabel hasil pengamatan tanaman kacang hijau kelompok kami. Yang pertama itu ada air kolam. Pada hari pertama itu kecambah mulai keluar. Dan hari ketiga kulit biji pada kacang hijau sudah mulai terlepas dan kotiledon sudah mulai naik. Pada hari kelima mulai munculnya daun. Hari ketujuh tinggi tanaman sekitar 12 cm dan kotiledon sudah mulai lepas. Hari ke-9 tidak banyak terjadi perubahan, tanaman hanya naik sekitar 1 sampai dengan 2 cm, tetapi pertumbuhan tanaman sangat subur. Yang kedua itu ada air teh. Hari pertama itu kecambah mulai keluar. Hari ketiga kotiledon naik dan mulai muncul daun. Hari kelima tanaman sudah tumbuh dengan tinggi tanaman sekitar 3 cm. Hari ketujuh tanaman tumbuh pesat dengan tinggi tanaman bertambah kira-kira 10 cm, menyebabkan tinggi tanaman sekitar 15 cm. Yang 9, hari ke-9 itu pertumbuhan tanaman yang lain mulai tumbuh bermunculan, tetapi kondisi tanaman itu layu. Dan yang terakhir itu ada air biasa. Pada hari pertama, kecambah mulai keluar. Hari ketiga, kotiledon naik dan mulai muncul daun. Hari kelima, daun masih mulai bermunculan. Hari ketujuh, tinggi tanaman sekitar 12 cm. Dan yang terakhir, hari ke-9, pertumbuhan tanaman pada hari ke-7 dan hari ke-9 itu tidak terjadi perubahan signifikan, sehingga menyebabkan tanaman tingginya masih sama.
Selanjutnya, kesimpulan akan dibacakan oleh Era selaku moderator. Terima kasih untuk Keisha Revanantania dan Saida Nafisa yang telah menjelaskan materinya. Selanjutnya, kesimpulan dari data tersebut, kacang hijau yang disiram dengan air teh mengalami pertumbuhan tetapi layu. Kacang hijau yang disiram dengan air biasa mengalami pertumbuhan yang subur, dan kacang hijau yang disiram oleh air kolam ikan lele mengalami pertumbuhan yang sangat subur, karena kandungan yang ada di dalam air kolam lele. Langsung saja ke acara selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Kita membuka dua pertanyaan untuk sesi pertama. Untuk yang ingin bertanya, silakan terlebih dahulu memperkenalkan diri. Mau tanya dong. Iya. Perkenalkan diri. Nama saya Tifa Alifa dari kelas 12 MIPA 3, kelompok 2. Mau tanya, kandungan apa yang ada pada air kolam ikan lele yang dapat menyuburkan pertumbuhan? Terima kasih. Ya, untuk kelompok 3 silakan didiskusikan jawabannya. Saya mau nanya dong. Oke. Saya Nadia Selisa dari kelas 12 MIPA 2 dari kelompok 5. Ingin bertanya, mengapa kacang hijau yang disiram air teh dapat tumbuh namun layu? Terima kasih. Untuk kelompok 3 udah jelas belum pertanyaannya? Sudah. Diskusikan dulu jawabannya. Ditunggu. Udah ada jawabannya? Oke. Saya akan menjawab pertanyaan dari Tifal. Kandungan apa yang ada pada air kolam lele yang dapat menyuburkan pertumbuhan? Jadi, selain mengandung mineral-mineral dari air kolam juga mengandung zat-zat organik. Salah satunya itu zat amonia oleh mikroba baik dan plankton dari ikan lele tersebut. Jadi, yang mana zat amonia dan plankton ini diubah menjadi zat lain, yaitu nutrisi yang sangat diperlukan oleh pertumbuhan, sehingga pertumbuhan pada kacang hijau tersebut berlangsung secara baik dan normal. Sekian dari saya. Terima kasih untuk Siti Nurkhalifah untuk jawabannya. Saudara Tifal, sudah jelas belum jawabannya? Sudah jelas. Makasih. Sama-sama. Selanjutnya untuk pertanyaan Nadia, siapa yang ingin jawab? Pertanyaan dari Nadia yaitu mengapa kacang hijau yang disiram air teh dapat tumbuh namun layu? Penjelasannya, pada air teh terdapat unsur-unsur yang dapat menutrisi tanaman seperti mineral seng, selenium, molybdenum, germanium, dan magnesium. Namun unsur nutrisi yang ada pada air teh belum cukup kompleks dibandingkan dengan air kolam. Hal ini menyebabkan tumbuhan dapat tumbuh namun menjadi layu. Terima kasih untuk Rio jawabannya. Nadia, sudah jelas jawabannya? Alhamdulillah sudah jelas. Terima kasih. Sama-sama. Untuk sesi kedua juga kita buka 2 pertanyaan. Silakan yang ingin bertanya. Saya mau bertanya. Ya, silakan. Saya Sipa Fauzia dari 12 MIPA 1 kelompok 6. Saya ingin bertanya, mengapa biji kacang hijau harus direndam dahulu selama sehari? Terima kasih. Sama-sama. Disiapkan dulu jawabannya untuk kelompok 3. Selanjutnya, siapa yang ingin bertanya lagi? Bu Tinia boleh? Boleh, Bu. Ibu mau lihat foto yang tadi dong? Kayaknya keren banget tuh. Yang pertumbuhan kacang hijau yang karena itu. Oke deh. Itu
Kalau dilihat dari tinggi, yang paling tinggi memang yang dikasih air kolam ya? Iya Bu, air kolam bikin subur Bu, kolam ikan lele. Kalau dilihat dari ukuran daun gitu ya, kayak jumlah daun, itu juga lebih bagus dibandingkan dengan yang air biasa. Iya Bu, kalau air biasa emang banyak lebat juga, cuman rada sedikit kuning Bu daunnya. Oh, ini semuanya ditaruh di tempat terang ya, terkena matahari langsung ya? Di dalam ruangan Bu. Oh, di dalam Kayak ruangan? jendela. Semuanya? Semuanya? Iya, kita udah sepakat. Gitu ya. Oke, berarti udah bisa ketahuan nih ya. Jadi salah satu ini ya, berarti air kolam itu bisa dimanfaatkan untuk menyiram ya. Beda dengan air got. Kadang-kadang kan orang suka nyiram pakai air got ya. Padahal kan di dalam air got itu kan kandungannya bisa jadi ada deterjen ya, sisa-sisa kalian pada nyuci di rumah gitu kan. Khawatir bahaya. Tapi kalau air kolam kan insya Allah dia memang ini ya, maksudnya aman ya, karena kan ada ikannya. Itu tuh kolam di rumah siapa itu? Kolam ikan lele Dejan, Bu. Oh, Dejan. Dejan punya ikan lele di rumahnya? Punya, Bu. Oh, jadi nyiramnya ngambil dari kolam ikan lele? Iya. Oh, oke, sip lah, bagus. Jadi ini nih, jadi apa namanya, masukan baru juga ya untuk menyiram tanaman. Bagus nih pakai air kolam ya. Kayak di Man 9 tuh kan ada kolamnya ada 2 tuh, bisa dipakai ya buat nyiram tanaman. Oke, makasih. Sama-sama, Bu. Ada yang ingin bertanya lagi? Kalau nggak ada, di closing aja ya. Tadi bukan ada yang tanya belum dijawab ya? Apa udah? Pertanyaan dari Ada, Bu. Saya mau jawab. Siva ya, Siva. Iya, saya menjawab dari Bapak Wijaya ya, yang dari kelas 12 IPA 1. Mengapa biji kacang hijau harus direndam dahulu selama sehari? Biji kacang hijau direndam terlebih dahulu selama sehari agar biji kacang hijau lebih cepat tumbuh atau berkecambah. Dengan merendam biji dapat meningkatkan kadar air di sekitar biji sehingga ketika ditanam akan memberi sinyal benih dalam kondisi aman untuk benih tumbuh. Terima kasih. Masih ada sesi tanya jawab lagi nggak nih? Apa masih ada pertanyaan yang belum kejawab? Jawab semua, Bu. Udah kejawab semua. Masih ada waktu ya kayaknya. Sampai jam berapa kalian? 12.10 ya? Coba ditanyakan. Ada lagi nggak yang mau tanya? Moderatornya siapa tadi? Kayaknya Era deh, Bu. Era jaringannya lagi itu mungkin, Bu. Diambil alih aja sama hostnya, nggak apa-apa. Hostnya Dejan kan ya? Coba Dejan ditanya, masih ada yang mau tanya lagi nggak? Kalau nggak ada, ditutup nggak apa-apa. Ada yang ingin bertanya lagi untuk sesi 3-nya? Apakah masih ada pertanyaan? Udah nggak ada ya? Oke, sepertinya udah tidak ada pertanyaan lagi. Untuk itu,
seminar ini kita sudahi saja sampai di sini. Terima kasih kepada semua yang telah hadir. Terima kasih kepada Bu Tinia dan teman-teman. Jangan lupa untuk nasihat ibunya ya, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Sekian seminar dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus sih buat kalian. Keren ya, penelitiannya keren, PowerPoint-nya keren. Itu yang sama ya, pakai yang tadi juga? Pakai aplikasi template yang tadi? Slideshow itu ya? Oh iya. Cakep-cakep ya template-nya, Ibu baru tahu. Makasih loh masukannya. Terus ini bisa di-stop dulu rekamannya, Dejan. Di-stop dulu rekamannya, terus. Oh iya, Ibu mau tanya nih, kalian kan bikin presensinya pakai Zoho ya? Oh itu bisa pakai template, Zoho. kalian pakai yang berbayar apa gimana? Yang gratis.